Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan memulai perkuliahan, langsung masuk ke, kalau minggu lalu kan kita masih membahas tentang hybrid learning atau blended learning, yang nanti di mana mahasiswa ada yang sebagian di kampus dan sebagian ada di ada di online gitu ya. Dimanapun kalian berada, yang pasti kalian akan diminta online, intinya begitu. Oke, sebentar ya, saya ini dulu. Share. Oke ya. Oke, hari ini PPT-nya salah nih saya share ini. Sebentar ya, ini kok kayaknya ada yang salah. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan tentang sistem telekomunikasi, saya mau memulai dari kontrak perkuliahan yang belum kita bahas sebelumnya. Nah, jadi kontrak perkuliahan yang untuk mata kuliah sistem telekomunikasi kelas kita ini, pertama kita akan membahas tentang penilaian dulu ya. Nilai untuk UTS dan UAS adalah 30%. Jadi berapapun nilai Anda nanti bisa mulai dari 10 sampai dengan 100 gitu ya. Itu nanti 30% untuk UTS dan UAS-nya. Kemudian untuk tugas. Nah, tugas ini kita akan mendapatkan nilai 35% dan kehadiran 5%. Kalau untuk tugas-tugas yang saya sampaikan nanti, pengumpulannya kita tetap di MS Teams ya, supaya nanti bisa dicek dengan mudah. Kemudian pada saat sudah selesai dikoreksi, kemudian bisa saya kembalikan dengan cara return, di mana nanti ada nilainya berapa gitu ya. Untuk UTS dan UAS juga kita menggunakan assignment. Untuk UTS UAS, maaf saya belum bisa kasih informasi yang lain, apakah nanti ada yang di online, apakah ada yang di onsite. Jadi ibaratnya apakah nanti semuanya online atau onsite belum bisa saya putuskan saat ini ya, karena kan
minggu ini saja yang tadinya harusnya hybrid learning itu belum bisa terlaksana gitu ya. Terus yang berikutnya kita membahas tentang materinya. Nah, materi untuk sistem telekomunikasi saya akan membahas tentang pertama, pendahuluannya adalah tentang definisi dari sistem telekomunikasi itu sendiri. Yang berikutnya kita akan membahas tentang materi tentang peralatan sistem telekomunikasi, dalam hal ini adalah media komunikasinya. Jadi kan kalau kita misalnya mau mengirimkan informasi harus ada media penghantarnya. Sama seperti listrik ya, media penghantarnya adalah kabel. Menggunakan media penghantar berupa kabel. Nah, kalau untuk sistem telekomunikasi tentu menggunakan dua sistem media komunikasinya, yaitu yang menggunakan kabel dan yang tanpa menggunakan kabel atau sering juga disebut dengan nirkabel. Jadi nanti untuk media telekomunikasi kita akan bahas yang tentang kabel. Kabel dalam hal ini adalah kabel koaksial dan kabel fiber optik. Berikutnya baru tentang antena. Sistem telekomunikasi yang pertama kali kita bahas nanti adalah sistem radar. Nah, bagaimana caranya peralatan radar atau ranging and detecting ranging and detection untuk sebuah objek gitu ya, itu bisa menggunakan peralatan yang kita sebut dengan singkatan radar, di mana nanti radar akan menentukan akan mendeteksi apakah ada objek dan jarak objek dari posisi antena pada radar. Gitu ya, nanti kita untuk selanjutnya kita bahas. Yang berikutnya kita akan membahas tentang sistem telekomunikasi satelit. Materi untuk UTS ya ini. Baru nanti kita akan membahas tentang penerima superheterodyne, di mana penerima superheterodyne ini adalah suatu sistem penerima untuk menerima informasi sampai dengan menerjemahkan informasinya dalam bentuk suara. Jadi materinya adalah untuk UTS adalah pengetahuan dasar tentang sistem telekomunikasi, terus kemudian tentang media komunikasi itu sendiri, kabel dan nirkabel, terus baru kita akan bahas tentang radar, baru berikutnya kita membahas tentang sistem telekomunikasi, dan yang terakhir kita akan membahas tentang penerima superheterodyne. Yang untuk selanjutnya kita akan di pertemuan ke-8 itu adalah kita mengadakan UTS gitu ya. Sama seperti perkuliahan yang dari semester 1 sampai dengan semester 2, itu kan kita perkuliahan dulu 7 kali pertemuan, baru kemudian kita akan mengadakan ujian tengah semester. Jadi 7 kali pertemuan dulu baru kita mengadakan ujian tengah semester atau UTS. Terus kalau untuk materi ujian UAS, yaitu nanti saya akan membahas tentang pertama, membahas tentang telepon. Nah, pembahasan tentang telepon itu tentu tidak sekali pertemuan, karena telepon itu sendiri kan perkembangannya bisa dibilang cukup cepat dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Terus kemudian kita akan membahas tentang sistem telekomunikasi, dalam hal ini adalah televisi. Bagaimana caranya suatu gambar bergerak dan ada suara dan berwarna kemudian dikirimkan
dari satu tempat ke tempat lain. Baru yang terakhir adalah, ini saya taruh di terakhir, adalah sistem komunikasi untuk sistem SCADA. Sistem SCADA itu sendiri adalah jadi dia suatu sistem yang digunakan untuk mengontrol atau memantau, supervisory control and pengumpulan data. Jadi dia akan memantau, mengendalikan atau mengontrol, terus kemudian dia akan mengumpulkan data-data informasi yang diambil dari alat ukur yang terpasang di peralatan yang dipantau. Dalam hal ini nanti sistem SCADA yang kita bahas adalah sistem SCADA di PT PLN ya. Karena kan kita IT PLN, tentunya kita akan membahas sistem SCADA di PT PLN. Kalau ditanya apakah sistem SCADA hanya ada di sistem distribusi, transmisi, pembangkit PLN? Tentu tidak. Jadi memang sistem SCADA itu digunakan di beberapa sistem seperti pabrik, seperti untuk eksplorasi, dalam hal ini adalah minyak, gitu ya. Nah, sistem SCADA itu sendiri sebenarnya tidak digunakan untuk, kalau misalnya kalian pernah tahu ada meter elektronik yang dicatat meternya secara jarak jauh, jadi nggak ada catat meter yang datang ke lokasi-lokasi yang menggunakan meteran yang bisa dicek. Itu tidak menggunakan sistem SCADA, tapi dia menggunakan sistem lain yang disebut dengan AMR, jadi berbeda ya. Nanti kita akan membahas sistem SCADA aja secara umum. Kalau AMR mungkin bisa kita bahas sedikit saja, tapi saya untuk sistem AMR sendiri nanti sepertinya kalian akan belajar tentang KWH meter dan sebagainya. Nah, itu nanti belajar tentang KWH meter analog, KWH meter elektronik, KWH meter dengan menggunakan sistem SCADA, dan KWH meter yang prepaid atau yang kalian tahu KWH meter yang harus diisi dengan token, gitu ya. Itu nanti ada pelajarannya sendiri. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan dulu atau mau ditanya dulu nggak? Izin masuk dulu. Iya. Ini slide-nya tadi nggak jalan, Bu. Iya, memang belum saya jalankan. Oh iya, Bu. Nanti materi yang saya bicarain tadi itu nanti saya share di file ya, di MS Teams. Jadi semua perkuliahan materinya perkuliahan kita menggunakan MS Teams, baik untuk kita share materi, terus kemudian saya memberikan tugas dan mengumpulkan tugas, memberikan ujian dan mengumpulkan materi jawaban ujian, gitu ya. Nanti kalau materi yang saya sampaikan nanti akan saya sampaikan juga di file di MS Teams, gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanya, diomongin lagi? Kalau nggak ada, kita masuk perkuliahan ya. Jadi gini, sebenarnya saya kemarin dikasih tahu bahwa untuk materi kita perkuliahan di ITPLN itu harus kayaknya sepertinya harus di-save di mana gitu loh. Tapi untuk sementara saya lupa, karena saya lupa itu waktu itu cuma ngobrol biasa soalnya. Jadi save-nya itu nanti di mana saya belum tahu, tapi yang pasti materi yang saya sampaikan ke kalian itu nanti saya save di MS Teams aja ya, di file. Baik, kalau belum ada yang ingin dibahas sama kalian, saya akan memulai perkuliahan tentang sistem telekomunikasi itu sendiri ya.
Jadi pertama Iya, Bu. kita, ya, gimana? Oke, jadi kita pertama kali akan membahas tentang pengenalan peralatan dasar dari sistem komunikasi. Kalau tujuan dari menggunakan peralatan di suatu sistem komunikasi adalah untuk mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Terus kemudian biasanya peralatan komunikasi itu sendiri kita petakan atau kita bagi-bagi menjadi peralatan untuk mentransmisikan atau mengirimkan informasi. Yang berikutnya adalah peralatan yang digunakan untuk menerima informasi tersebut dan pemrosesan informasi tersebut. Ya, pengiriman informasi biasanya mengirimkan informasi ke satu tempat. Jadi informasi itu pertukaran informasi yang tadi saya sampaikan dari tujuan penggunaan sistem komunikasi itu sendiri adalah mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain, bisa antara dua pihak ataupun lebih dari dua pihak untuk pengiriman informasinya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang model komunikasi, terus kemudian modes atau bagaimana cara mentransmisikan komunikasi itu sendiri. Kemudian yang minggu lalu saya sampaikan bahwa nanti ada pengukuran untuk penguatan pengiriman informasi. Yang penguatan dalam hal ini tentunya nanti sebentar saya matiin ini dulu ya. Oke. Baik. Nanti kan kalau kita kan satuan yang kita ketahui adalah satuan-satuan listrik seperti tegangan, daya, dan arus gitu ya. Watt, voltage, dan ampere. Nanti kalau untuk sistem komunikasi, satuannya adalah desibel atau menggunakan desibel atau satuannya bel. Kenapa satuannya bel? Karena memang diambil dari nama penemu telepon itu sendiri, yaitu Alexander Graham Bell. Yang berikutnya adalah kita membahas tentang spektrum dari frekuensi elektromagnetik. Nah, spektrum frekuensi dari elektromagnetik ini sendiri sebenarnya kalau kita bahas tentang frekuensi, jadi spektrum elektromagnetik itu sendiri mulai dari frekuensi yang terdiri dari nanti wujudnya adalah suara gitu ya, sampai dengan cahaya. Dalam hal ini cahaya tampak sampai dengan cahaya X atau sinar X sampai dengan sinar gamma gitu ya. Kalau cahaya tampak yang seperti kalian ketahui itu warna-warna yang ada di bumi ini ibaratnya memiliki frekuensi, jadi membedakan antara satu warna dengan warna yang lain yang Anda lihat, tentunya setiap warna itu memiliki frekuensi yang berbeda. Misalnya warna merah, warna kuning, warna hijau itu memiliki frekuensi yang berbeda. Kemudian ada yang disebut dengan lebar pita atau bandwidth. Setiap sistem komunikasi pasti menggunakan yang disebut dengan bandwidth atau lebar pita. Jadi untuk setiap sistem komunikasi memiliki kebutuhan bandwidth yang berbeda-beda. Sedangkan yang terakhir kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan kapasitas informasi. Jadi
di pertemuan di chapter ini atau di bagian ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari telekomunikasi itu sendiri. Oke, di sini saya akan membahas tentang dasar dari model atau bagaimana sih sistem komunikasi blok diagramnya, blok diagram dasar atau basic communication modelnya. Nah, untuk semua sistem telekomunikasi yang ada itu pasti terdiri dari sebuah sumber informasi gitu ya. Jadi sumber informasi, terus kemudian ada media komunikasi atau yang sering disebut dengan saluran atau channel. Yang berikutnya adalah tujuannya atau sink. Ini sering juga disebut dengan receiver, penerima. Jadi source itu sendiri adalah sumber informasi. Sumber informasi itu adalah sumber yang mengirimkan informasi. Jadi dia sebagai pengirim informasi. Sedangkan tujuan atau sink di sini adalah penerima yang menerima informasi. Jadi kalau ada yang mengirimkan informasi, kemudian ada yang menerima informasi, karena tujuan dari komunikasi itu sendiri adalah pertukaran informasi dari satu tempat ke tempat lain. Kalau misalnya tempatnya dekat, kalian duduk sama-sama di satu tempat gitu ya, misalnya di kampus, di lobi, sama-sama di lobi. Nah, ini tentunya kalau kita terjemahkan misalnya ada dua pihak misalnya. Pihak A mengirimkan informasi, pihak B menerima informasi. Nah, channelnya atau salurannya apa? Karena jaraknya dekat, tentunya kalian tidak membutuhkan peralatan untuk mengirimkan informasi tersebut. Jadi, Anda langsung dapat berkomunikasi sesuai dengan hal-hal yang bisa dimengerti oleh pengirim dan penerima. Kemudian salurannya adalah media transmisi yang digunakan menghubungkan antara sumber dengan penerimanya. Gitu ya. Jadi sampai di sini mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan sesuatu dulu atau ingin menyampaikan sesuatu, saya persilakan. Bentar ya, saya sambil minum ya. Baik, kalau belum ada, saya harap cukup jelas ya untuk penjelasannya. Yang berikutnya adalah basic model komunikasi. Jadi kalau basicnya tadi kan ada kalau basic blok diagramnya adalah sumber, media komunikasi atau saluran, kemudian ada tujuan atau penerimanya. Nah, kalau yang untuk model sistem komunikasi di sini kita sedikit detailkan untuk peralatannya. Kalau kita lihat ini tetap ada 3 bagian ya, yaitu bagian sumber itu terdiri dari sender atau pengirim, kemudian peralatan modulator, terus yang berikutnya adalah transmitter. Nah, transmitter ini adalah penghubung antara peralatan yang menghasilkan informasi dengan channelnya atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan informasi dari sumbernya menuju ke penerima. Gitu ya. Jadi ini
Kalau misalnya media komunikasinya kabel, tentu peralatan komunikasi yang kita gunakan harus ada terhubung dengan kabel juga. Contoh yang paling mudah untuk kita ingat adalah atau kita simulasikan adalah telepon PSTN. Di mana telepon PSTN itu kan pakai kabel ya. Nanti ada semacam kotak yang terhubung dengan kabel yang berasal dari tiang gitu ya. Terus kemudian masuk ke pesawat teleponnya itu sendiri. Nah, kalau yang peralatan di ujung dari penerima peralatan kita itu sendiri itu di sisi pengirim disebut dengan transmitter. Sedangkan untuk di sisi penerima itu yang disebut dengan receiver. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau di sisi pengiriman? Nah, di sisi penerimaan, di sisi penerima itu sendiri terdiri dari peralatan penerima atau receiver, di mana receiver ini dia terhubung dengan media komunikasinya. Apabila pesawat penerima atau peralatan penerima informasi itu media komunikasinya dengan menggunakan kabel, tentunya nanti dia akan terhubung dengan kabel. Kalau media komunikasinya itu nirkabel atau tanpa menggunakan kabel, tentu di sisi transmitter dan di sisi receiver menggunakan antena, gitu ya. Nah, dari receiver ini peralatan selanjutnya ada yang disebut dengan demodulator. Kalau dari namanya di sini di pengirim kan ada modulator. Kalau di sini ada demodulator. Tentunya fungsinya bertolak belakang gitu ya. Modulator seperti yang disampaikan di sini adalah mengubah sumber sinyal. Jadi sinyal sumbernya, jadi sinyal aslinya atau yang nanti disebut dengan baseband gitu ya, diubah menjadi bentuknya yang sesuai secara fisikal, sesuai untuk ditransmisikan melalui saluran transmisinya. Kan yang tadi saya bilang saluran transmisinya ada yang berupa kabel, ada yang nirkabel. Tentunya saluran transmisi tersebut atau media transmisi tersebut sinyal informasi yang mau dikirim harus disesuaikan dengan model atau disesuaikan dengan bentuk atau model atau sinyal informasi yang bisa dilewatkan melalui saluran transmisinya. Jadi disesuaikan sinyal informasi yang tadi diolah di sisi sumber, diolah dulu di modulator. Jadi dia ubah dulu sinyalnya. Gitu ya. Sedangkan peralatan yang di sini adalah mengenalkan di sini ya, introduce the modulated signal into the channel. Jadi sebenarnya dia menghubungkan antara peralatan peralatan pengirim ini, jadi dia dihubungkan ke media transmisinya, gitu ya. Kalau receiver itu sendiri dia mendeteksi sinyal. Terus kemudian receiver itu sendiri dia akan memperkuat sinyal informasinya. Kenapa diperkuat? Karena sinyal informasi yang tadi dikirimkan oleh sender, baik itu peralatan, biasanya peralatan ya sender ini, melalui transmisi dengan sinyal yang sudah dimodulasi dan sebagainya, pada saat dikirimkan nanti akan mengalami gangguan-gangguan. Jadi sinyalnya mengalami gangguan. Paling tidak kalau sinyal informasinya tersebut, transmisi informasinya tersebut baik gitu ya. Misalnya kita tidak memperhitungkan adanya redaman atau atenuasi gitu.
tentunya sinyal informasinya bisa dikirimkan secara baik langsung ke receivernya. Pada kenyataannya, media komunikasinya itu sendiri seperti kabel itu kan memiliki hambatan dalam. Sehingga sinyal informasi yang tadi diproses kemudian untuk dikirimkan melalui media komunikasinya gitu ya, itu nanti akan mengalami redaman-redaman atau atenuasi. Sehingga sinyalnya yang tadi misalnya frekuensi bandwidth-nya misalnya 100, kalau tidak diperkuat dulu di modulator dan transmitter gitu ya, dia tidak bisa, jadi kalau jarak receivernya terlalu jauh tidak sampai ke receivernya. Oleh sebab itu dia harus diperkuat dulu, baru disesuaikan bentuknya gitu ya, bentuk sinyalnya dengan peralatan media transmisinya, entah itu yang kabel ataupun nirkabel gitu ya, supaya nanti bisa diterima oleh sinyal informasi tadi bisa diterima oleh receiver. Kalau sudah begitu nanti masuk ke demodulator. Kalau tadi di modulator itu mengubah bentuk sinyal informasinya, kalau menjadi bentuk yang lain sehingga bisa dilewatkan melalui media transmisinya, kalau di demodulator justru sinyal informasi yang sudah diterima di receiver kemudian diubah lagi atau diproses kembali supaya yang didapat adalah sinyal aslinya atau original dari sinyal yang berasal dari sendernya. Supaya apa? Di peralatan resipien nanti itu dia bisa diterjemahkan sesuai dengan informasi yang dikirimkan. Gitu ya. Misalnya sinyal informasi yang diinginkan itu berupa suara. Tentunya diharapkan di penerima ya bentuknya suara gitu. Terus kemudian kalau di sendernya ini berupa informasi data yang dikirim, tentu nanti di penerimanya yang diterima adalah data. Gitu ya. Data itu bisa berupa suara, bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar dan sebagainya. Baik, sampai di sini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya dulu. Oke ya, kalau belum ada, dari sini kita bisa lihat bahwa dari awal ya di sini ada pihak satu, pihak dua, yang satu mengirimkan dan satu menerima. Kemudian akan timbul pertanyaan di kita, pada kenyataannya kan kita sekarang nih ya lagi menggunakan MS Teams meeting ini kan bisa mengirimkan informasi juga bisa menerima informasi gitu kan. Nah, sebenarnya ini hanya bentuk dasarnya. Nanti ada yang disebut dengan sistem komunikasi, moodnya atau modelnya seperti apa. Apakah dia sistem informasi yang didesain adalah hanya bisa satu arah, jadi komunikasi satu arah, atau dua arah. Nah, kalau yang kita gunakan sekarang kan adalah sistem komunikasi yang dua arah gitu ya. Nah, apa sih sistem komunikasi searah dan sistem komunikasi yang dua arah? Nah, sistem komunikasi yang searah disebut juga dengan simplex system atau sistem simplex, di mana sistem ini memiliki kemampuan mengirimkan informasi untuk satu arah saja, di mana pengirim informasi hanya dapat mengirimkan informasi dan penerima hanya dapat menerima informasi. Contohnya seperti siaran televisi dan siaran radio. Stasiun televisi itu dia berfungsi sebagai pihak yang mengirimkan informasi.
sedangkan saya misalnya kalau mau nonton TV gitu kan, dengan menggunakan pesawat televisi, saya hanya bisa berfungsi sebagai penerima informasi. Jadi saya tidak bisa mengirimkan informasi kembali dengan menggunakan pesawat televisi di rumah saya. Itu yang disebut dengan sistem simplex. Kalau radio ya tentunya kalian tahu, radio sekarang kan memang jarang sekali dinikmati. Mungkin untuk teman-teman yang berkendara mobil gitu ya, masih sesekali masih ada yang menggunakan atau menggunakan peralatan radio untuk menerima siaran radio. Baik itu kalau siaran radio kan musiknya ganti-ganti, terus kemudian ada iklan, mungkin juga ada semacam kayak bincang-bincang di situ ya. Jadi sama dengan televisi, cuman kalau radio tentunya tidak menampilkan gambar, tapi dia hanya menyiarkan suara saja. Yang berikutnya adalah sistem duplex. Nah, sistem duplex ini terbagi dua, yaitu half duplex system dan full duplex system. Nah, kalau tadi kita ngomongin simplex itu hanya komunikasi searah, kalau yang half duplex system atau duplex system itu adalah komunikasi dua arah. Tapi kalau half duplex system, komunikasi bisa dua arah, akan tetapi dia itu nggak bisa bersamaan. Makanya dia disebut but only one direction is allowed at a time. Misalnya ada pihak A dan pihak B. Nah, pihak A mengirimkan informasi ke B. Nah, pada saat pihak A mengirimkan informasi ke B, nah B ini akan berfungsi sebagai penerima saja. Pihak A berfungsi sebagai pengirim. Nah, begitu sudah si pihak A selesai mengirimkan informasi, baru pihak B bisa mengirimkan informasi. Jadi secara bergantian gitu loh. Dua arah tapi waktunya nggak bisa bersamaan. Jadi harus bergantian. Contohnya adalah walkie-talkie atau yang sering juga kita sebut dengan handy talkie atau HT. Dan peralatan yang satunya lagi adalah intercom. Kalau intercom kayak HT gitu ya, tapi kalau sekarang itu jarang ditemui. Yang sering ditemui itu mungkin kalian tahu kalau misalnya kalian memesan makanan di restoran cepat saji gitu ya, fast food, di mana di sisi kasirnya itu ada semacam kayak mikrofon yang tujuannya bukan memperkeras suaranya supaya didengar semua orang, akan tetapi mikrofon itu adalah sebagai intercom dan informasi yang dikirimkan menuju ke satu tempat. Nah, biasanya itu ke dapur atau kitchen. Nah, yang berikutnya adalah full duplex system. Nah, full duplex system itu adalah informasi bisa dibawa untuk dua arah pada waktu yang bersamaan. Kalau tadi kan dua arah tapi bergantian kalau untuk half duplex. Kalau untuk yang full duplex ini misalnya ada pihak A dan pihak B. Nah, pihak A dan pihak B bisa mengirimkan informasi secara bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan pada saat pihak A dan pihak B mengirimkan informasi, dia juga bisa menerima informasi. Jadi nggak perlu bergantian, gitu loh. Jadi pada saat kita menggunakan sistem komunikasi full duplex, itu tidak perlu menunggu si salah satu pihak selesai dulu mengirimkan informasi.
Jadi memang peralatan untuk mengirim dan menerima informasinya dan saluran atau media transmisinya itu masing-masing punya media transmisi baik untuk mengirimkan dan menerima informasi. Jadi nggak harus bergantian karena bergantung satu sama lain. Nah, ini tentunya sistem komunikasi kita bagi menjadi 3 ya, sistem simplex, sistem half duplex, dan sistem full duplex. Di mana sistem simplex adalah sistem informasi yang pengiriman informasinya satu arah atau searah. Terus yang berikutnya sistem half duplex adalah pengiriman informasi dua arah akan tetapi harus bergantian. Sedangkan untuk full duplex system adalah sistem komunikasi yang dapat mengirimkan informasi dan menerima informasi dua arah dalam waktu yang bersamaan. Itu ya. Saya buka pertanyaannya sekarang. Kita mencari perbedaan antara half duplex system dan full duplex system. Untuk half duplex system, pertama, lebar pitanya atau bandwidth-nya terbatas. Sehingga kalau kita ngomongin lebar bandwidth, kalau yang menggunakan kabel tentunya jumlah kabelnya terbatas. Kalau dia menggunakan antena, tentu lebar pita frekuensinya terbatas. Dan saluran sinyalnya juga terbatas. Jadi, sinyal informasi yang dikirimkan dan diterima menggunakan bandwidth yang sama. Kalau dia menggunakan kabel, tentunya menggunakan kabel yang sama. Kalau dia menggunakan sinyal, tentunya dengan menggunakan frekuensi sinyal yang sama. Oleh sebab itu, karena media transmisinya itu sama atau cuma satu gitu ya, maka untuk pengiriman dan penerimaan di satu pihak mengirim atau menerima informasinya harus dalam waktu yang berbeda atau dalam waktu yang tidak bersamaan. Jadi harus gantian. Yang nomor 3, kalau untuk half duplex system, biasanya dia membutuhkan flow atau aliran informasinya memang dua arah, akan tetapi harus bergantian. Misalnya dari A ke B. Informasi yang dikirim adalah dari A dulu, si B menerima. Kalau misalnya sudah selesai B dengan merilis atau tadinya kan mengirimkan informasi menekan tombol. Pada saat dia sudah selesai mengirimkan informasi, tombolnya kemudian dilepas atau dirilis. Sehingga pihak B ada bisa mengirimkan informasi dengan cara menekan tombol juga, terus kemudian dia akan mengirimkan informasi ke pihak A, gitu ya, seperti HT yang pernah kalian ketahui gitu, ya, memang begitu. Itu adalah sistem half duplex. Sedangkan untuk yang full duplex, dia membutuhkan bandwidth 2 kali lipat dari yang dibutuhkan oleh sistem yang half duplex, karena setiap pengguna tidak membutuhkan sharing bandwidth, tidak harus mengambil gilirannya atau bergantian untuk mengirimkan informasi. Tentunya dalam hal ini lebih nyaman dalam pengiriman informasinya karena nggak perlu bergantian. Contohnya kalau kalian misalnya kayak kita nih, misalnya nih sekarang semuanya ngomong, bisa nggak? Bisa. Bisa menerima informasi yang berasal dari yang pihak yang lain nggak? Bisa, dalam waktu yang bersamaan.
Ini kalau kita ngomongin tentang capable-nya ya, kapabilitas atau kemampuan dari sistem full duplex ya, bukan berdasarkan apakah informasi itu bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami oleh saya misalnya sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Itu lain cerita. Pada saat kita semua ngomong gitu kan, nggak ada yang dengerin dong, ya kan? Jadi untuk info, akan tetapi untuk sistem full duplex, pengiriman dan penerimaan informasi tentunya secara sistem tidak perlu bergantian dalam mengirimkan dan menerima informasinya. Baik, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanya nggak? Atau masih kurang jelas mungkin? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan yang terkait mungkin yang terlintas di pikiran Anda dari penjelasan saya? Atau mungkin penjelasan saya kurang jelas misalnya, silakan ditanyakan. Baik, kalau belum ada kita lanjut aja ya. Saya anggap udah ngerti semua. Kenapa? Iya. Bertanya, Bu. Iya, baik. Saya masih bingung, Bu, sama hubungan bandwidth itu, Bu. Antara kenapa bandwidth, maksudnya hubungan bandwidth itu harus 2 kali lipat lebih besar kah, Bu, kalau untuk full duplex? Saya masih kurang paham, Bu, sama bandwidth-nya, Bu. Oke, jadi gini, kita anggap bahwa bandwidth itu seperti kabel. Seperti wadah deh, jangan kabel. Wadah itu kan punya kapasitas. Ya kan? Punya apa ya? Kalau untuk kita punya misalnya satu box gitu ya. Box yang ukurannya 20 kali 20 kali 16 misalnya seperti, atau 20 kali 20 kali 20 misalnya seperti itu. Tentu kapasitas yang digunakan untuk sistem bandwidth yang half duplex, kita ibaratkan bandwidth itu kotak gitu ya, itu dia hanya membutuhkan satu kotak saja dengan kapasitas yang misalnya kita anggap bandwidth itu sebagai sebuah kotak. Jadi 20 kali 20 kali 20 gitu ya. Dan dia hanya sebesar itu saja bandwidthnya. Akan tetapi bandwidth yang terbatas tersebut ya digunakan oleh banyak pihak untuk pengiriman informasinya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan sistem telekomunikasi yang half duplex itu pada saat mengirimkan informasi, sama kan kalau kita ngomong pakai HT itu harus gantian, nggak bisa semuanya tekan tombol terus kemudian mengirimkan informasi. Yang terjadi adalah tidak satu pun menerima informasi. Nah gitu, karena bandwidthnya terbatas, dia hanya bisa melewatkan dalam satu waktu itu hanya satu yang mengirimkan informasi, satu pihak yang mengirimkan informasi. Kenapa seperti itu? Karena bandwidthnya terbatas atau lebar pitanya terbatas, gitu loh. Bandwidth nanti kita anggap sebagai lebar pita gitu ya. Lebar pita itu seperti wadahnya pengiriman informasi. Nanti ya kita akan bahas lebih lanjut. Bandwidth itu sendiri adalah lebar pita, di mana nanti lebar pita itu yang menentukan frekuensi untuk pengiriman informasi. Jadi lebar pita itu sendiri untuk pengiriman suara tentu berbeda, untuk pengiriman suara, gambar, dan warna. Jadi berbeda lebarnya, gitu ya. Kenapa disebut bandwidth sih atau lebar pita gitu ya, band gitu ya? Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang frekuensi, kita akan bicara tentang
spektrum. Nanti itu yang akan kita bahas ya. Untuk saat ini diterima dulu aja bahwa bandwidth itu adalah suatu media wadah yang memfasilitasi untuk pengiriman informasi. Makanya disebutkan misalnya bandwidthnya misalnya untuk pengiriman informasi itu membutuhkan kabel. Jumlah kabelnya terbatas. Kalau misalnya dalam bentuk pengiriman media transmisinya itu adalah nirkabel, tentunya sinyal salurannya dalam hal ini tentunya spektrum frekuensinya tentu terbatas. Jadi harus bergantian penggunaan sinyal informasinya atau wire-nya atau kabelnya gitu ya untuk mengirimkan informasi. Nah, kalau yang full duplex kan tadi dia bisa mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang bersamaan. Sehingga setiap pihak yang lagi tergabung dengan sistem komunikasi full duplex ini, seperti kita nih lagi MS Teams meetings gitu ya, itu independen. Jadi dia tidak perlu bergantian untuk mengirimkan informasinya gitu loh. Jadi pada saat yang bersamaan kita tuh bisa ngomong semua, dan itu informasi yang dikirimkan oleh kita semua itu bisa masuk ke sistemnya secara serempak. Terus kemudian di sisi yang lainnya, misalnya sumbernya dari saya gitu, saya ke A, B, C, nanti A, B, C juga bisa dalam waktu yang bersamaan bisa menerima informasinya. Sedangkan saya bisa menerima juga informasi yang berasal dari A, B, C tadi, gitu ya. Itu kenapa sistem yang half duplex itu, sistem yang full duplex itu membutuhkan bandwidth 2 kali lipat dari yang half duplex, karena untuk pengiriman informasinya untuk ke semua pihak tidak perlu bergantian. Gitu ya. Gini deh yang paling nggak boleh sih sebenarnya ya, karena lagi pandemi. Kita punya satu gelas, mau minum pakai gelas, nggak ada sedotan, nggak ada apa gitu, pakai satu gelas. Cuman ada satu gelas sebagai wadahnya. Satu orang mau minum, ada sumber airnya nih, kita ambil airnya terus kemudian kita minum. Kalau hanya satu orang, tapi kalau ada 2 orang tentu harus bergantian menggunakan gelas itu karena gelasnya cuma satu gitu loh. Tapi kalau full duplex itu misalnya ada satu orang, dia punya satu gelas, terus kemudian ada orang lain punya satu gelas, dia nggak perlu bergantian menggunakan gelasnya gitu loh. Jadi masing-masing udah punya gelas, ya udah kalau mau minum ya diisi air terus kemudian minum, bisa waktu bersamaan, bisa waktu yang berbeda gitu. Jadi nggak perlu mikirin kapan giliran saya ngomong nih, kapan giliran saya minum nih gitu ya. Perbedaannya di situ ya. Untuk full duplex makanya disampaikan bahwa dia membutuhkan 2 kali lipat bandwidth-nya dibandingkan dengan sistem yang half duplex gitu ya. Mudah-mudahan contoh yang tadi masuk ya. Memang kalau kita ngomong masuk ya. Karena memang kalau kita ngomongin sistem telekomunikasi itu kita ngomongin sinyal, sedangkan sinyal itu kan tidak berwujud dalam artian memang sih ada partikel elektronnya gitu. Cuman kita nggak bisa ngelihat secara langsung. Jadi saya coba pakai contoh benda solid yang bisa kelihatannya. Maaf kalau contohnya kurang oke gitu. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami atau mungkin ada yang kurang jelas? Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanya lagi? Kalau belum, kita maju lagi ya ke yang berikutnya. Tadi
di awal kita sampaikan ada yang disebut dengan pengukuran daya. Dan kalau dalam hal ini untuk sistem telekomunikasi, pengukuran daya di sini bukan satuannya watt, akan tetapi desibel, terus kemudian desibel. Ini nanti di sini akan disampaikan gini ya. Desibel mili berarti 10 pangkat min 1 gitu ya. Terus kemudian ada satuannya bel. Jadi tergantung kalian itu hitungannya seringkali untuk untuk sistem telekomunikasi yang ditanya biasanya untuk penguatan antenanya berapa dB, bukan berapa watt gitu ya untuk pengukuran dayanya. Nah, bagaimana caranya kalau kita yang orang elektronik gitu ya, orang elektro gitu ya, mengubah yang tadi yang kita sebutkan tadi, satuan listrik menjadi satuan desibel. Nah, sebenarnya desibel itu sendiri adalah rasio atau perbandingan dua nilai, di mana nilai-nilai tersebut adalah berdasarkan perhitungan relatif dibandingkan dengan nilai referensinya. Jadi pengukuran relatif, perhitungan relatif. Pengukuran relatif dan nilai referensinya. Terus yang berikutnya adalah untuk peralatan komunikasi biasanya seringkali selalu membandingkan dua buah daya, yaitu daya P1 dengan P2 misalnya, atau membandingkan antara sinyal yang satu dengan sinyal lainnya. Nah, di sini makanya secara rumus disampaikan bahwa dB sama dengan 10 log basis 10 P1 per P2. Oke, sebagai informasi, P1 adalah P output, P2 adalah P input. Gitu ya. Jadi misalnya kita untuk mengetahui peralatan elektronik dari rangkaian listrik, rangkaian elektronik yang digunakan untuk sistem komunikasi tersebut terjadi losses atau terjadi gain atau penguatan. Losses itu adalah rugi-rugi, gain itu adalah penguatan sinyal. Gitu loh. Nah, nanti kalau misalnya outputnya berapa nih? Outputnya P1, inputnya P2. Kemudian kita bandingkan sehingga dapat rasio. Kemudian 10 log basis 10 perbandingan P1 dengan P2-nya. Itu satuan yang tadinya P itu kan satuannya watt kan. Berubah menjadi satuannya desibel. Saya ambil contoh soal misalnya di sini. Diketahui contoh pertama gitu ya. Pertanyaannya adalah ubah absolute. Jadi power ratio atau perbandingan daya yang absolut sebesar 200 menjadi penguatan daya dalam dB. Kalau rasio itu kan watt dibagi watt sama dengan variabel angka gitu kan. Karena watt dibagi watt nggak ada satuannya, habis satuannya dibagi. Itu kan misalnya P out-nya 200, P input-nya adalah 1. Maka rasionya adalah 200 banding 1 sama dengan 200 gitu kan. Nah, kalau mau diubah menjadi power gain, tentunya 200 tadi harus dimasukkan ke rumus yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu ini ya, 10 log basis 10 rasio yang tadi kan 200. Jadi 10 log basis 10 200 gitu ya.
Bagaimana kalau Bagaimana kalau misalnya yang kita ketahui adalah power gain-nya, atau misalnya diketahui adalah seperti contoh soal yang berikutnya, yang diketahui power gain-nya atau biasanya gain atau penguatan ambil variabelnya A gitu ya, A besar atau G besar nantinya ya, tergantung dari nanti topiknya. Dalam hal ini tentu untuk gain atau penguatan kita menggunakan huruf A besar. Misalnya diketahui A besar jadi gainnya sebesar 30 dB. Kemudian diminta diubah menjadi power rasionya. Nah, tentunya dengan mudah kalian akan membalik tadi. Kalau misalnya diketahui 30 dB gitu kan, kemudian diketahui lagi di situ ada sama dengan 10 log power rasionya gitu kan. Yang dicarikan power rasionya berarti Anda bisa membagi 30-nya dengan 10, terus kemudian kita anti log. Atau kebalikannya dari logaritmanya. Gitu ya. Dan di sini ada catatan bahwa kalau dB-nya adalah positif, mengindikasikan bahwa daya keluarannya lebih besar daripada daya inputnya. Ini mengindikasikan bahwa terjadi penguatan, gitu ya, atau power gain atau penguatan. Sedangkan kalau misalnya nilainya ternyata negatif, gitu ya, maka ini menunjukkan bahwa terjadi losses, jadi bukan gain malah. Sehingga ini terjadi dikarenakan daya keluarannya lebih kecil dibandingkan daya inputnya. Itu ya, jadi terjadi losses atau atenuasi. Losses atau atenuasi atau rugi-rugi, atau yang atenuasi itu seperti pelemahan sinyal. Jika P out sama dengan P input, maka absolute power gain-nya atau penguatan gain-nya, penguatan dayanya adalah 1. Nah, kalau udah penguatannya 1 bagaimana? Berarti tidak terjadi penguatan. Misalnya kita outputnya 100, inputnya 100, berarti nggak ada pengurangan dan tidak ada losses, tidak ada rugi-rugi gitu ya. Tapi kalau misalnya P outputnya adalah 120, sedangkan P inputnya adalah 100, maka akan muncul penguatan sebesar 1,2, gitu kan? 120 dibagi 100, gitu kan? Sedangkan kalau misalnya sebaliknya, P out-nya lebih kecil, maka P out-nya misalnya 100 dan P inputnya 120 gitu ya, maka power gain-nya itu adalah absolute, maksudnya absolute rasionya adalah 5/6 atau 0,8333. Terjadi losses gitu ya.
Losis inilah yang tidak diinginkan untuk misalnya kita mau menggunakan menggunakan antena, terus kita kan pasti kalau kita menggunakan antena kepinginnya keluarannya atau gainnya itu jauh lebih besar. Jadi jangan sampai terjadi P outnya lebih kecil dibandingkan P inputnya. Gitu. Oke, di sini ada misalnya untuk absolute ratio. Disampaikan misalnya 1 logaritmanya adalah 0 ya, berbasis 10 tentunya ya, sehingga 10 logaritma 1 hasilnya sama dengan 0 dB. Nah gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya perbandingannya atau absolute rasionya adalah 1,26, log 1,26 adalah 0,1. Nah 0,1 masukkan ke rumus yang 10 log rasio dari dayanya, maka 10 dikalikan dengan 0,1 hasilnya adalah 1 dan seterusnya. Nah, jadi dari sini kalian bisa ini ya. Misalnya di sini kalian punya diketahui kan power gain-nya 200 gitu ya. Aduh, saya nggak suka. Bentar ya. Misalnya diketahui 200 power gain-nya. Jadi untuk penguatannya sama dengan gitu ya, 10 logaritma logaritma 200 gitu kan. Jadi sama dengan 23,0102 gitu ya. Sedangkan kalau yang nomor 2, contoh nomor 2, ini kan gainnya atau penguatannya itu yang diketahui yaitu sebesar 30 dB. Ini satuannya dB ya, maaf. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus tentunya menjadi 30 dB sama dengan 10 power rasio tadi gitu ya. Power rasio saya tulis PR gitu ya. Maka karena yang dicari adalah power rasionya, maka power rasionya itu sendiri sama dengan anti log gitu ya. Sorry, kita masukin lognya dulu aja di sini. Aduh, nggak ada ini sih ya. Maaf, saya cari dulu deh ada nggak ya. Oh, ada equation, sorry. Kita pakai equation aja ya. Jadi kalau untuk yang ini berarti
dulu questionnya. Basis 10. Power rasionya. P out. Untuk power rasionya saya tulisnya ini ya. PR gitu ya. Maka hasilnya adalah di sini 10 PR tiga puluh 10 3 gitu ya. Jadi PR-nya sama dengan S. Jadi anti-lock R gitu ya. Anti-lock 3 gitu ya. 1000. Berapa tuh? 1000 ya? 1000. Oke. Begitu ya. Jadi kalau untuk contoh soalnya seperti di sini, tetapi yang seperti saya sampaikan di sini kita hanya menyampaikan bagaimana cara mengubah dari satuan listrik yang kita ketahui menjadi satuan dB, gitu ya. Oke, sebentar saya save dulu. Nah, tentunya bukan tadi hanya kita akan membahas tentang kalau misalnya satuan listriknya yang kita ketahui adalah daya, akan tetapi bisa juga
yang kita ketahui adalah satuannya adalah tegangan. Di mana tegangan itu daya itu sendiri kan adalah V kuadrat dibagi R gitu ya. Maka P itu disebandingkan dengan V pangkat 2 gitu untuk mensubstitusi si persamaan yang tadi di mana persamaan 2 yang ini di mana dia itu adalah P out per P in. Nah, kita ubah menjadi satuannya tegangan gitu ya. P out per V input gitu. Maka dengan rumus yang sama, dB sama dengan 10 log berbasis 10 dibagi V out pangkat 2 dikali V out pangkat 2 dibagi V input pangkat 2. Sehingga ini kan sama-sama di pangkat 2 ya, bisa kita keluarkan. Nah, kalau sudah di sini kan kalau lognya menjadi 2 kan, berarti voltage gain-nya atau penguatan tegangannya atau AV sama dengan 20 log basis 10 V out per V in. Jadi kalau misalnya kita persamaannya adalah daya gitu kan. Kalau daya tanpa perlu di pangkat 2. Jadi dB sama dengan 10 log basis 10 P out per P in. Sedangkan kalau untuk dengan menggunakan penguatan tegangan itu maka A-nya sama dengan atau gain-nya sama dengan 20 log basis 10 V out per V in. Jadi ini 20 ya kalau untuk tegangan. Sedangkan kalau yang di sini itu yang disebut dengan mili. Nah, kalau misalnya yang kita ketahui adalah kita akan menghitung dBm-nya atau milinya gitu ya. Referensinya adalah mili, maka tegangan rasio dayanya tadi adalah dalam satuan mili, maka di sini dBm sama dengan 10 log basis 10 kali daya rasio daya per 10 pangkat min 3 atau 0,001. Nah, kalau untuk mengkonvert yang tadi 20 dBm dengan cara yang sama gitu loh. 20 miliwatt, menjadi dBm dengan cara yang sama, hanya tinggal memasukkan ke sini aja. Kita masukkan ke rumus yang ini gitu ya. Oke, kita sekalian aja deh. Sayang. Waktunya masih ada ya. Nanti deh kalau saya udah punya pentap ya. Misalnya di sini diketahui kan dBm, yang dicarikan di BM gitu ya. Sama dengan 10 log basis 10 di sini diketahui 200 miliwatt dibagi 1/1000 atau 0,001 gitu ya. Jadi hasilnya sama dengan, bentar saya hitung dulu. Hasilnya adalah 53
0,0103 dBm. Ya. Nah, kalau untuk yang persamaan ini adalah tentu hampir sama dengan persamaan yang kedua tadi yang sudah kita jabarkan ya, di mana diketahuinya kan 30 dBm. Sorry. 30 dBm sama dengan 10 log 10 basis 10 yang tidak diketahui adalah nilai perbandingan dayanya gitu ya. Maka sorry. P sama dengan di sini anti-locknya apa ya? Sebentar ya, saya lihat. Tidak ya. Di sini kita ini aja masukin lock di sini. Dan di sini sama dengan 3 gitu ya. Maka P-nya kecil ya. Oke, maka sama dengan
3 dibagi 10. Di sini kan 10 pangkat min 3 ya ini ya. Berarti 0,001. Jadi sama dengan 10 pangkat min 3. Jadi min 3 ya, hasilnya adalah di sini minus ya. Minus 1. Gitu ya, benar ya? Coba saya hitung lagi. 1 jawabnya, Bu. 1 ya? Iya, Bu. Coba ya sebentar ya. 3 dibagi hasilnya minus 1. Karena kan di sini kan log 10 pangkat log basis 10 0,001 kan 0 kali 001 0,001 itu kan 10 pangkat min 3, berarti 3 dibagi min 3 kan, hasilnya minus 1 gitu ya. Tapi itu kan, Bu, masih log 10P, Bu. Oh iya, masih 10P ya. Nanti P-nya berapa? Oh iya. Oke. P-nya kan kalau log 10P per 10 itu kan 0,001 kan berarti sama aja log 10P dibagi log 0,001 ya. Benar nggak? Secara matematis. Benar ya. Berarti kalau misalnya ini 3 dibagi min 3 hasilnya min 1 gitu ya. Tapi kan yang di kiri itu kan tadi log P per 0,01. Kalau dipindah ya dikali lah, Bu. Bukannya dikali Dipindah ya? dikali 10 pangkat min 3. Tapi kan itu 10 Jadi pangkat min 3-nya. Jadinya berapa? 10 log P sama dengan 3 per log 10 0,0. Oh, ini dikali. Sorry, ya, sorry. Maaf. Harusnya dikali, bukan di ini ya. Bukan dibagi ya. Maaf. Ya, 3 0,001 gitu ya maksudnya. Berarti sama dengan 3 dikali log 0,001 min 9, sorry. Min 9, begitu ya. Jadi log 10P-nya adalah min 9. Berarti min 9 itu berapa tuh? 10 pangkat min 9 ya? Eh, 10 pangkat min, jadi P-nya sama dengan sama dengan
10 pangkat, udah nggak ya di sini? Oke, equation aja deh. Gini ya. Jadi untuk perhitungannya, jadi kalau untuk yang soal nomor 4 itu adalah kita masukkan ke rumus saja, dBm-nya sama dengan 53,0103. Aduh, maaf. Yang berikutnya adalah untuk soal nomor 5 itu P-nya di mana 10 pangkat min 9. Kalau misalnya hal seperti ini yang terjadi adalah gimana nih? Memang rasionya itu adalah negatif gitu ya. Perbandingannya, jadi P-nya ini di sini untuk miliwattnya memang rasionya negatif gitu. Jadi terjadi sebenarnya tidak terjadi losis. Kalau terjadi losis itu apabila yang tadi saya salah hitung ya, misalnya min 30 dBm. Nah, itu baru terjadi losis. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Kalau belum ada yang ditanya, waktunya udah 14.43. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya, saya belum menggunakan pen-tab sehingga harus ketik-ketik gitu ya untuk soalnya. Mungkin saya minta waktunya sebentar buat teman-teman kita panggil untuk kehadiran ya. Baik, sebentar. Dikecilin. Dwi Tarasinta. Hadir, Bu. Oke. Putri Prasetya Larasati. Hadir, Bu. Yeheskil Tandiopang. Hadir, Bu. Anisesta Triandini. Hadir, Bu. Oke, Zaidan Silmi Lubis. Hadir, Bu. Siap. Wildan Bagas Pratama. Hadir, Bu. Oke. Rizky Ramadoni Sihombing. Hadir, Bu. Oke. Asrefki Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Oke. Gusril Tambunan. Gusril Tambunan hadir? Hadir, Bu. Oke. Gina Amalia Firdaus. Hadir, Bu. M. Fatan Ramayani. Hadir, Bu. Ahmad Setiadi. Hadir, Bu. Oke. Ristri Rahmaning Tias. Hadir, Ibu. Joshua Stevi Timothy. Hadir, Ibu. Oke. Yusuf Malik Raharjo. Hadir, Bu. Oke. Eliezer Nisel. Hadir, Bu. Siap. Muhammad Fikri Sodikin. Hadir, Bu. Muhammad Restu Fauzan. Hadir, Bu. Muhammad Restu Fauzan ada nggak? Sebentar, saya cek dulu ya.
Muhammad Resto Fauzan, di sininya sih ada nih. Hadir, Bu. Hadir. Oke, suaranya kecil ya. Fauzan ada ya. Oke, Fauzan. Muhammad Resto Fauzan. Antonius Januario. Hadir, Bu. Oke. Rumania Adelia. Hadir, Bu. Muhammad Sandi Reskiawan. Hadir, Bu. Miftahul Akmal Situmeang. Miftahul Akmal Situmeang. Oke, hadir ya. Oh, belum. Sebentar ya, saya cari dulu. Miftahul Akmal Situmeang, hadir nggak? Di sininya sih ada. Oke. Dan Ahmad Mahfuz. Hadir, Bu. Oh, siap. Tarisa Amalia Pratiwi. Hadir, Bu. Oke. Bidara Paraswati Putri. Hadir, Bu. Oke, Safina Maulida Fitriani. Hadir, Bu. Fajar Fauzin. Faizin. Sorry. Ya, Bu, hadir, Bu. Ya. From Ariel A. Manurung. Hadir, Bu. Fauzi Nur Robbani. Hadir, Bu. Oke. Mangaratwa Simatupang. Siap, hadir, Bu. Oke. Asami Anggraini. Hadir, Bu. Oke. Kevin Arianto Rumah Horbo. Hadir, Bu. Oke. Ali Yahya. Hadir, Bu. Siap. Nadila Tuharea. Hadir, Bu. Oke. Japaris Tambatua Damani. Japaris. Hadir, Bu. Oke. Nova Lutfi Rabbani. Hadir, Bu. Oke, yang belum dipanggil siapa ya? Ada nggak? Sebentar. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, semua udah dipanggil? Sepertinya sudah, Bu. Sudah ya, sepertinya. Baik, Miftahul baru. Coba tadi Miftahul ada nggak? Hadir nggak? Kalau mic-nya tidak nyala, bisa angkat tangan atau kasih chat ke saya. Muhammad Restu, oke, hadir. Baik, untuk Miftahul Akmal Situmeang, benar ya, ada di kelas saya, sudah masuk ke absen atau di anjungan sudah ada namanya. Jadi nanti tinggal satu teman lagi, apakah salah kelas. Jadi saya tadi panggil dia nggak ada, mungkin saya nanti kick keluar dulu karena pernah semester lalu baru aja. Mahasiswa ini sampai dengan 7 kali pertemuan di kelas saya. Pada saat saya minta, kamu namanya belum ada di anjungan, coba cek lagi deh ke BAAK. Kemudian dia cek ternyata salah kelas. Ya, jangan sampai kalian ada yang salah kelas ya. Nanti pas ujiannya kalau saya sih nggak masalah. Oke, kamu ujian, kamu salah kelas. Tapi kok mungkin bermasalah dengan dosen yang lain. Baik, kalau begitu mungkin ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum kita sudahi? Kalau belum ada, untuk saat ini saya masih menyampaikan bahwa perkuliahan kita di minggu ketiga masih dalam bentuk perkuliahan online semua ya. Kan seperti yang kita omongin minggu lalu, minggu pertama, minggu ketiga dalam bentuk online. Sedangkan minggu kedua saya waktu itu menyampaikan kita masih online dan benar memang ternyata dari institusi memang perkuliahan masih dalam online gitu atau daring. Jadi untuk minggu besok kita daring semua ya. Oke,
Sepakat ya? Oke, kalau begitu saya akan end meeting biar kita keluarnya sama-sama gitu ya. Sampai ketemu lagi teman-teman minggu depan. Kalian mudah-mudahan tetap sehat semua ya. Baik, sampai misalnya harus balik ke Jakarta, kalian balik ke Jakarta, berkuliah dan mengikuti prokes dan kalian tetap jaga kesehatan. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Iya, terima kasih ya teman-teman. Saya end meeting ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.